Lagi semangat-semangatnya olahraga lari atau bersepeda, tiba-tiba muncul nyeri pada sisi luar lutut. Kira-kira itu gangguan apa? Kali ini kita akan membahas salah satu masalah muskuloskeletal yang sering terjadi pada pelari atau pesepeda, walaupun dalam kondisi tertentu olahraga lain bisa juga terjadi, yaitu iliotibial band syndrome atau biasa disingkat dengan ITBS. Apa yang dimaksud dengan ITBS? ITBS atau iliotibial band syndrome adalah kondisi nyeri pada bagian luar lutut yang terjadi akibat gesekan berulang dari iliotibial band, yaitu jaringan ikat yang panjang yang membentang dari pinggul sampai ke tulang kering terhadap tulang femur di sekitar lutut. Gesekan ini menimbulkan peradangan dan rasa nyeri, terutama saat melakukan aktivitas berulang seperti berlari, mendaki, atau bersepeda. Gejala dari ITBS ini yaitu berupa nyeri atau rasa terbakar di sisi luar lutut. Rasa sakit biasanya muncul ketika aktivitas fisik berlangsung, terutama saat kaki menapak. Nyeri bisa menjalar ke bagian paha luar atau tulang kering bagian atas. Kadang disertai pembengkakan ringan di sisi lutut bagian luar. Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya ITBS antara lain, yang pertama, latihan berlebihan, peningkatan jarak atau intensitas lari yang terlalu cepat. Kemudian yang kedua, otot pinggul dan panggul yang lemah sehingga beban tidak terdistribusi dengan baik. Yang ketiga, peregangan yang kurang menyebabkan iliotibial band menjadi kaku. Yang keempat, struktur kaki, misalnya kaki yang rata atau flat foot, atau panjang tungkai yang tidak seimbang. Yang kelima, permukaan latihan yang miring atau keras seperti berlari di aspal yang tidak rata. Yang keenam, penggunaan sepatu yang tidak sesuai atau sudah aus. Bila gejalanya masih ringan, ada beberapa langkah atau tips sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri. Yang pertama, istirahatkan kaki atau lutut, hentikan sementara aktivitas yang memicu nyeri seperti lari jarak jauh. Yang kedua, kompres es pada sisi lutut 15-10 menit, 2-3 kali sehari untuk mengurangi peradangan. Yang ketiga, lakukan peregangan pada iliotibial band dan otot pinggul, misalnya dengan posisi berdiri, menyilangkan kaki dan mencondongkan tubuh ke samping. Yang keempat, peregangan otot gluteus dan quadriceps secara rutin. Yang kelima, latihan penguatan otot pinggul dan panggul yang efektif, misalnya clamshell exercise dan side leg raises exercise. Yang keenam, perhatikan alas kaki, gunakan sepatu olahraga dengan bantalan yang sesuai, dan ganti bila sudah aus. Jika nyeri menetap atau makin parah, segera konsultasi ke dokter spesialis. Penanganan medis bisa menggunakan obat antiinflamasi non-steroid untuk mengurangi nyeri dan bengkak. Biasanya juga bisa dilakukan injeksi kortikosteroid di sekitar area iliotibial band bila nyeri sangat mengganggu. Pada pemeriksaan lebih lanjut, misalnya dengan USG atau MRI, untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya. Tindakan fisioterapi memegang peran penting dalam pemulihan ITBS dengan pendekatan beberapa modalitas penunjang yang bisa dipakai, seperti ultrasound, laser, atau TENS untuk mengurangi nyeri. Terapi manual berupa massage dan teknik myofascial release pada iliotibial band untuk mengurangi kekakuan jaringan. Latihan peregangan dan penguatan otot yang terstruktur, khususnya otot gluteus medius, gluteus maximus, quadriceps, dan hamstring. Pada koreksi biomekanik, fisioterapis dapat membantu memperbaiki pola lari, teknik bersepeda, serta menganalisis kebutuhan penggunaan insol sepatu khusus. Sebagai kesimpulan, iliotibial band syndrome adalah salah satu penyebab nyeri lutut yang paling sering terjadi pada pelari dan pesepeda. Meskipun terasa mengganggu, kondisi ini bisa diatasi dengan istirahat, kompres es, peregangan, dan penguatan otot. Jika keluhan berlanjut, penanganan medis dan fisioterapi sangat disarankan agar pemulihan lebih cepat, optimal, sekaligus mencegah kekambuhan. Jika kamu suka video ini, silakan di like dan share, dan jangan lupa ikuti akun ini agar mendapatkan informasi serta tips kesehatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.